Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, serta buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang baru saja kita dengar tadi terdapat di dalam Al-Quran juz kedua, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat ke-155. Ayat ini menjelaskan bahwasannya musibah adalah sesuatu yang mutlak akan dialami oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Pengertian musibah secara mudah dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau kondisi yang tidak menyenangkan bagi seseorang, baik secara fisik maupun mental, materi maupun non-materi. Setiap musibah atau cobaan yang diterima manusia tidak lepas dari 3 kondisi. Yang pertama, musibah sebagai sarana ujian untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang, misalnya yang menimpa para utusan dan kekasih Allah. Yang kedua, sebagai sarana peringatan dan introspeksi diri atas berbagai kelalaian, kesalahan, dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang mukmin. Dan yang ketiga, sebagai azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang kafir. Ketika seorang mukmin tertimpa musibah, apapun bentuknya musibah itu, ia selalu mampu memandangnya dengan penuh keimanan, sehingga yang baginya adalah sebuah kebaikan, Ia tetap bersyukur, tidak mengeluh. Masih banyak kenikmatan yang perlu disyukuri. Di antaranya adalah kenikmatan iman dan Islam. Ia yakin semua kejadian atas kehendak dan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tetap menjalankan kewajiban usaha sebagai manusia, namun ia yakin di balik musibah tersebut pasti ada hikmahnya, walaupun ketika itu ia belum menemukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Sahabat-sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan bahwa seorang tabi'in bernama Urwah bin Zubair, Allah takdirkan salah satu kakinya harus diamputasi untuk menghilangkan rasa sakit. Ditawarkan kepadanya untuk minum arak, namun dia menolak. Sehabis dipotong, dihadirkanlah kakinya kepadanya. Tidak terlihat dirinya kesedihan, namun tiba-tiba Urwah menangis. Orang yang menyaksikan sejak awal itu berkomentar, kami semula begitu merasa bangga dengan ketegaran Anda, lalu kenapa Anda kini menangis? Beliau menjawab, demi Allah, hanya Allah yang maha tahu. Saya bukan menangis karena kehilangan satu kaki saya yang hakikatnya milik Allah, tapi saya menangis karena kekhawatiran apakah dengan kaki yang tinggal satu ini saya masih bisa beribadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Masya Allah. Siang hari dia menjalani operasi amputasi. Malamnya salah satu dari 7 orang anaknya meninggal dunia. Ketika berita duka ini disampaikan, beliau berkata, saya belum bisa bangkit dari tempat tidur ini, karenanya tolong urus jenazahnya. Sebelum dikuburkan, dia meminta supaya jenazah anaknya diperlihatkan kepadanya. Ketika jenazah putranya disodorkan kepadanya, ia pun memegang jenazah anaknya sambil mengusap kepalanya dan berdoa, ya Allah, Alhamdulillah, Engkau telah karuniai saya 7 anak. Mudah-mudahan sebagai ayah mereka sudah saya laksanakan kewajiban mendidik mereka di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, sekarang Engkau ambil salah seorang di antara mereka, milikmu ya Allah, bukan milikku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Engkau masih memberikan manfaat untuk 6 anak yang masih tersisa.
Demikianlah sikap setiap mukmin dalam menyikapi berbagai cobaan. Ucapan pertama yang meluncur adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mengimani segala keputusan dan ketentuan yang telah terjadi adalah sikap yang berhak mendapatkan apresiasi dari Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 157. Semoga kita termasuk di dalamnya, menjadi orang-orang yang mukmin, yang tabah ketika diberi musibah dan menganggap semua musibah pasti ada hikmahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira.